Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran pengantar sains data bersama saya Muhammad Bintang Online. Yuk belajar. Baik, pada video kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal dari materi distribusi sampling untuk mata kuliah pengantar sains data. Nah, pada materi ini kita menggunakan beberapa dalil ya teman-teman, di mana dalil pertama ini memiliki syarat berlaku sampel diambil dengan pengembalian dari populasi berhingga untuk ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Kemudian rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N yang distribusinya adalah normal, rata-ratanya 0 dan variansinya 1. Kemudian untuk dalil yang kedua, syarat berlakunya itu sampel diambil tanpa pengembalian dari populasi berhingga dengan ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Untuk rumusnya yang digunakan adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma dikali akar N besar dikurang N kecil per akar dari N kecil dikali N besar min 1 yang distribusinya sama yaitu normal, rata-ratanya 0 dan variansinya 1 atau biasa kita sebut sebagai normal standar. Kemudian yang ketiga adalah dalil limit pusat. Ini ada dua jenis. Untuk yang pertama ini sampel diambil dari populasi Tahingga dan sigma kuadratnya atau variansinya itu diketahui. Ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Rumusnya adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Distribusinya masih sama yaitu normal standar. Dan untuk yang kedua itu sampel diambil dari populasi Tahingga, tapi variansinya itu tidak diketahui dengan ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Dengan rumusnya itu Z sama dengan X bar min mu per S per akar N. Jadi digantinya itu di bagian sininya aja. Kalau di sini sigma, di sini S. Distribusinya masih sama yaitu normal standar. Kemudian ada dalil yang ketiga, yaitu sampel diambil dari populasi Tahingga yang berdistribusi normal dengan ukuran sampelnya itu kecil, yaitu di bawah 30 dan variansinya tidak diketahui. Nah, di sini ada sedikit berbeda. Rumus yang digunakan adalah T besar sama dengan X bar min mu per S per akar N. Dengan distribusinya itu distribusi T, derajat bebasnya N min 1. Kemudian untuk dalil yang keempat, itu digunakan untuk dua populasi yang saling bebas atau independen dengan ukuran sampel masing-masingnya itu adalah lebih besar dari 30. Dan rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu 1 dikurang mu 2 per akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2, di mana distribusinya yaitu normal standar. Yang pertama kita masuk ke studi kasus yang untuk dalil pertama, di mana sebuah pabrik memproduksi lampu pijar diketahui bahwa rata-rata umur lampu pijar tersebut adalah 800 jam dengan simpangan baku populasinya itu 40 jam. Seorang peneliti mengambil sampel sebanyak N sama dengan 36 secara acak dengan pengembalian. Tentukan peluang bahwa rata-rata umur lampu dari sampel tersebut kurang dari 785 jam. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa rata-rata populasinya atau mu itu sama dengan 800, simpangan baku populasinya atau kita sebut sebagai sigma itu sama dengan 40, ukuran sampel M lebih besar sama dengan 36 yang artinya lebih besar dari 30, kemudian sampel diambil dengan pengembalian. Nah, yang diminta untuk ditentukan adalah peluang rata-rata umur lampu dari sampel tersebut kurang dari 785 jam atau secara matematis kita bisa tulis sebagai probabilitas X bar kurang dari 785. Nah, untuk penyelesaiannya, karena sampel diambil dengan pengembalian, maka akan digunakan dalil pertama. Kita balik lagi ke yang tadi, sampel diambil dengan pengembalian, maka kita gunakan dalil pertama dengan rumusnya yang ini. Nah, jadinya probabilitas X bar kurang dari 785 itu sama dengan, kita masukkan nih rumus dari dalil pertama, yaitu Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar M ke sebelah kiri di sini. Jadi si X barnya kita ubah jadi X bar min mu per sigma per akar N. Karena sebelah kiri kita ubah, maka sebelah kanan juga ikut berubah. Jadinya 785 dikurang mu per sigma per akar N. Yang dimana artinya sebelah kiri ini bisa berubah menjadi variabel acak Z dengan distribusinya normal standar. Kemudian sebelah kanan ya tinggal kita hitung. 785 dikurang 800 itu sama dengan minus 15. Akar 36 itu sama dengan 6. Jadi minus 15 per 40 per 6. Yang sama dengan itu minus 2,25. Nah,
Untuk mencari probabilitas Z kurang dari minus 2,25, itu kita bisa menggunakan tabel statistik. Kita pencet. Nah, tadi kan kita ingin mencari probabilitas Z kurang dari minus 2,25. Kita cari di sebelah kiri dulu. Di sini, minus 2,25 di sini. Jadi, otomatis kita pilih yang ada di pertemuannya, yaitu 0,0122. Nah, perlu dicatatan untuk membaca tabel normal standar, itu kita kalau misalnya mencari informasi peluang, artinya kita fokus ke daerah yang di dalam tabel ini. Kemudian, kalau misalnya kita mencari titik dari suatu peluang, kita fokusnya ke sebelah kiri dan atas ini, gitu. Nah, karena kita tadi mencari peluang, artinya kita fokus ke dalam tabel ini. Yang kita pilih yaitu 0,0122. Maka, probabilitas Z kurang dari minus 2,25 itu sama dengan 0,0122. Maka peluang rata-rata umur lampu dari sampel tersebut kurang dari 785 jam adalah 1,22%. Jadi cukup kecil nih peluangnya. Baik, kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Di sini kita menggunakan dalil kedua. Sebuah perusahaan memiliki total karyawan 250. Diketahui rata-rata usia seluruh karyawan adalah 45 tahun dengan simpangan bakunya itu 10 tahun. Bagian HRD mengambil sampel acak sebanyak N sama dengan 50 karyawan tanpa pengembalian untuk sebuah survei. Berapa peluang rata-rata usia dari sampel karyawan tersebut lebih dari 47 tahun? Baik, berdasarkan soal tersebut diketahui bahwa rata-rata populasi atau mu itu sama dengan 45. Kemudian simpangan baku populasi atau sigma itu sampai dengan 10. Ukuran populasi yang tadi kita ketahui totalnya ada 250 karyawan, itu sebagai N besarnya. Kemudian untuk ukuran sampel atau kita sebut sebagai N kecil itu 50. Dan sampel diambil tanpa pengembalian. Kemudian yang diminta ditentukan adalah peluang rata-rata usia dari sampel karyawan lebih dari 47 tahun atau dalam matematis kita bisa tulis sebagai probabilitas X bar lebih besar dari 47. Nah, penyelesaiannya, karena tadi sampel diambil tanpa pengembalian, itu berarti kita menggunakan dalil kedua ya, sesuai di sini syarat berlakunya. Sampel diambil tanpa pengembalian, ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Maka untuk penyelesaiannya, itu kita mulai dari apa yang ditanyanya, itu probabilitas X bar lebih besar dari 47. Kemudian kita menggunakan rumus dari dalil kedua, yang ini, Z sama dengan X bar min mu per sigma dikali akar dari N besar min N kecil per akar dari N kecil dikali N besar min 1. Yang distribusinya adalah normal, mu-nya 0, sigma kuadratnya atau variansinya sama dengan 1. Nah, itu kita masukkan ke sebelah kiri sini yang ada X barnya tadi. Karena sebelah kiri berubah, maka sebelah kanan juga ikut berubah. Yaitu menjadi 47 dikurang mu per sigma dikali akar N besar min N kecil per akar dari N kecil dikali N besar min 1. Nah, informasinya tinggal kita masukin sesuai dari soal. Tadi mu-nya sama dengan 45, sigma sama dengan 10, N besar sama dengan 250, dan N kecil sama dengan 50. Maka probabilitasnya itu sama dengan probabilitas Z lebih besar dari 2 per 1,267 atau sama dengan probabilitas Z lebih besar dari 1,58. Nah, kembali lagi kita cek dari tabel statistik di sini. Nah, sekarang ada catatan tambahan di mana tabel normal standar atau tabel Z itu digunakan untuk mencari peluang daerah yang lebih kecil dari suatu titik atau digambar supaya seperti ini. Kan Z lebih kecil dari suatu titik itu artinya daerah yang sebelah sini ya. Daerah yang sebelah sini. Maka ketika kita menghitung untuk peluang yang lebih besar dari suatu titik, berarti kita perlu sedikit manipulasi. Di sini tadi yang diminta adalah probabilitas Z lebih besar dari 1,58, itu sama dengan 1 dikurang probabilitas Z kurang dari 1,58. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ingat kalau ingin menghitung peluang itu kan angka batas paling besarnya adalah 1, di mana itu sama dengan 100% gitu ya. Nah, itu sama dengan luas daerah ini. Luas daerah di grafik itu sama dengan 1, teman-teman. Nah, ketika kita ingin menghitung
Z lebih besar dari 1,58, misal 1,58 itu ada di sini, di titik yang ini. Berarti kan yang mau kita hitung adalah daerah yang putih ini. Untuk menghitung daerah yang putih ini, kita bisa menghitung luas daerah totalnya, yaitu 1 dikurang daerah yang biru ini. Atau probabilitas Z kurang dari 1,58. Nah, probabilitas Z kurang dari 1,58 itu bisa kita cari dari tabel. Jadi kita cek di sini 1,5 dan 8 di sini. Artinya kita pilih yang sebelah sini. 0,9429. Jadi 1 dikurang 0,9429 adalah 0,0571. Maka probabilitas Z lebih besar dari 1,58 adalah 0,0571. Kemudian kesimpulannya, peluang rata-rata usia dari sampel karyawan tersebut itu lebih dari 47 tahun adalah 5,71%. Tuh teman-teman. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.